Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih rahimahumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak keberkahan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dan beribadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat. Alhamdulillah, saat ini kita berada pada sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan kita bersaum, yaitu berpuasa. Bulan Ramadan adalah bulan untuk menempa kesabaran kita. Pada saat kita berpuasa, ditempa kesabaran kita, di mana kesabaran yang ditempa di bulan Ramadan ada 3 macam. Yang pertama, sabar untuk mentaati Allah, karena kita berpuasa untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat, karena saat kita berpuasa kita dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah, karena dahaga, lapar, dan haus kita adalah musibah yang menimpa kita. Maka di bulan Ramadan ini kesabaran kita betul-betul ditempa. Makanya bulan Ramadan disebutkan juga dengan Syahrus Sabar, yaitu bulan kesabaran. Karena kesabaran itu, hadirin sekalian, merupakan pokok keimanan, artinya modal keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, "As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad." Sabar di dalam keimanan bagaikan kepala untuk badan kita. Sebagaimana badan kita tidak akan hidup tanpa kesabaran, artinya badan kita tidak akan hidup tanpa kepala. Demikian pula iman kita tidak akan hidup tanpa kesabaran. Karena untuk masuk surga itu berat, perintah-perintah Allah tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, sementara larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan syahwat kita. Disitulah kesabaran kita sangat kita butuhkan. Maka saudaraku sekalian, terlebih betapa agungnya pahala kesabaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Oleh karena itu, pahala syaum atau berpuasa itu tanpa batas. Kalau amalan-amalan lain ditulis Allah 10-700 kali lipat, tapi untuk syaum karena ia berhubungan dengan kesabaran, maka pahalanya hanya Allah yang Maha tahu. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, betapa agungnya syaum dan betapa kita sangat membutuhkan syaum, karena disitulah kesabaran kita sangat ditempa. Di bulan Ramadan ini kita akan ditempa kesabaran kita. Sabar untuk berpuasa, sabar untuk salat tarawih, sabar untuk membaca Al-Quran, sabar untuk selalu di atas kebaikan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan yang bisa merusak syaum kita. Maka kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kesabaran kita semakin meningkat. Kita tidak lagi berkata bahwa kesabaran saya ada batasnya, tapi dengan adanya bulan Ramadan kesabaran kita menjadi tidak terbatas. Kita terus bersabar di atas keimanan kita dan ketakwaan sampai kita meninggal dunia. Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya betapa dahsyatnya pengaruh bulan Ramadan terhadap kesabaran. Biasanya di hari-hari selain bulan Ramadan, ibu saya kalau membangunkan saya seringnya memakai nada dasar G mayor sangat tinggi. "Mas, ayo cepetan bangun, kamu tuh mau sholat subuh sekarang sholat duha apa gimana?" Tapi jamaah, ketika masuk bulan Ramadan, Masya Allah, ketika membangunkan saya, nada dasarnya langsung turun 2 oktav. "Mas, ayo bangun nak, sahur nak,
keburu imsak nanti, dalam hati saya berdoa, ya Allah, semoga kesabaran ibu saya bersifat permanen sampai bulan setelah Ramadan. Hadirin rahimahullah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan dengan datangnya bulan Ramadan ini dan dijadikan kita sebagai hamba Allah yang sabar menghadapi segala macam ujian dan cobaan yang menerpa. Sabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua dengan ikhlas menjalani ibadah puasa sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki bulan puasa. Pada dasarnya, sesuatu yang dijalani dengan hati yang lapang dan ikhlas akan diberikan kemudahan dan keberkahan dari setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jalani puasa selama 1 bulan dengan penuh keikhlasan dalam hati, sehingga puasa yang kita jalani pada akhirnya tidaklah sia-sia. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat dan pengetahuan semua datangnya dari Allah. Sementara jika ada salah ucap atau perbuatan, datangnya itu dari saya. Sebagai manusia biasa, semoga dengan lapang hati bisa dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.